Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang sekarang kuliahnya. Teman-teman, semester 6 ya. Ya, peserta kuliah Doktoring 5. Hari ini saya Tarik Barasaba dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FKUB akan memberikan kuliah mengenai sistem telemedicine dalam manajemen bencana. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya teman-teman izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tarik Barasaba, tadi sudah saya ceritakan. Saya lahir di Pontianak tanggal 19 Juli 1986. Ini riwayat pendidikan saya, jadi saya dari TK sampai SMA itu di Pontianak, lalu saya melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di Jatinangor dulu. Lalu melanjutkan ke pendidikan profesi dokter itu di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan Rumah Sakit Mata Cicendo. Nah, setelah lulus dari FK, setelah jadi dokter, saya bekerja di FK Unpad juga, tapi sebagai training koordinator di unit penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Setelah itu saya lanjut kuliah ke ITB. Jadi saya ambil S2-nya itu teknik elektro. Tapi opsinya itu teknik biomedika. Jadi yang dibahas adalah alat-alat medis dan sistem informasi kesehatan. Seperti itu. Mungkin nanti kalau yang berminat dengan teknik biomedika kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Ini bidang minat saya. Yang pertama ada telemedicine, lalu wearable medical devices ya. Jadi kalau telemedicine itu bisa teleedukasi atau telekonsultasi. Kalau wearable medical devices itu contohnya kalau teman-teman lihat banyak orang-orang yang pakai smartband atau smartwatch yang dia bisa mengukur denyut nadi misalnya atau tekanan darah atau EKG malahan. Jadi itu termasuk wearable medical devices. Lalu juga artificial intelligence, terutama untuk bidang kesehatan ya, membuat algoritma-algoritma untuk menentukan suatu apa ya, bisa penyakit, bisa klasifikasi. Lalu kuantitatif fisiologi, seperti fisiologi pada umumnya yang teman-teman pelajari di FAAL, yang kita pelajari di FAAL, tapi dibahas secara kuantitatif. Jadi menggunakan rumus-rumus fisika dan perhitungan matematis. Setelah itu saya juga memiliki ketertarikan di bidang sexual health. Dulu saya kerja di bidang pencegahan HIV and AIDS. Lalu literasi, saya senang menulis. Terus ya saya suka makan, suka jalan-jalan, suka game, suka nonton dan senang sepak bola ya, tapi nonton doang. Ya, sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu telemedicine? Saya mau nanya dulu. Jadi telemedicine itu adalah penggunaan informasi medis ya yang dipertukarkan dari satu tempat ke tempat yang lain melalui komunikasi elektronik ya. Jadi kata kuncinya adalah pertukaran data atau pertukaran informasi medis dari satu tempat ke tempat yang lain
medianya adalah eh, media telekomunikasi elektronik ya. Tujuannya tentu saja untuk improving, untuk memperbaiki status klinis dari kesehatan pasien. Itu. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari telemedicine system. Yang pertama itu telekonsultasi. Telekonsultasi ini uh, bisa dari pasien ke dokter, ya. Misalnya sekarang udah banyak ya. Kalau teman-teman pernah tahu Halo Dokter, Halo Dok, Klik Dokter dan sebagainya, itu salah satu bentuk telekonsultasi. Atau penyedia jasa transportasi online juga sekarang mulai merambah ke telemedicine ya. Teman-teman bisa lihat di Grab itu ada Grab Halt, di Gojek itu ada apa ya? Saya lupa namanya, GoHalt ya kalau nggak salah. Nah, teleconsultation ini juga bisa berarti konsultasi ya dari dokter ke dokter. Ya. Kenapa dari dokter ke dokter? Contohnya gini, jadi dokter di remote area, di tempat-tempat yang jauh dari pusat rujukan, itu biasanya kan bukan dokter yang ahli, tenaga ahli di sana terbatas. Mungkin dokternya dokter umum, ya. Kalau ada dokter spesialis pun mungkin hanya beberapa spesialisasi saja. Nah, sekarang suatu saat dia butuh second opinion, dia butuh konsultasi dari uh, subspesialis. Dimana kita tahu kalau subspesialis itu dia pasti biasanya bekerjanya itu di rumah sakit pusat rujukan yang tentunya dia ada di kota-kota besar atau di ibu kota provinsi. Nah, dari melalui teleconsultation ini, jadi dokter yang di remote area tadi bisa eh, melaporkan hasil temuan klinisnya, baik itu anamnesis atau pemeriksaan fisik, ya, bahkan bisa langsung secara real time berkonsultasi dengan subspesialis yang ada di rumah sakit pusat rujukan melalui sistem telemedicine. Itu telekonsultasi. Berikutnya ada telemonitoring. Telemonitoring ini contohnya gini. Ada dokter anestesi konsultan intensive care ya. Jadi di ICU suatu rumah sakit itu ada beberapa pasien ya. Nggak mungkin dong si dokter itu dia mantengin monitor pasien-pasien itu terus ya kan. Nah, dengan adanya telemonitoring dia bisa mendapatkan misalnya data tanda-tanda vital dari pasien-pasien yang ada di ICU itu secara real time masuk ke gadget yang dia punya ya. Dia bisa aja lagi di rumah, lagi di kafe, lagi di kampus ya kan, lagi di mall, tapi dia bisa lihat oh data-datanya ini pasiennya segini 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 aman ya. Kalau suatu saat misalnya ada pasien yang gawat, dia bisa dapat notifikasi ya kan, misalnya tiba-tiba pasiennya yang bed nomor 3 bradikardi, nah, kan itu kan bahaya. Oh kalau gitu saya harus cepat ke rumah sakit gitu kan. Nah itu salah satu contoh dari telemonitoring. Berikutnya ada telehome care. Kalau telehome care ini di sini adalah perannya dokter keluarga ya. Bagaimana dokter keluarga dapat eh, memberikan layanan home care ya, biasanya untuk pasien-pasien dengan penyakit kronis menggunakan sistem telekomunikasi. Jadi nggak perlu datang ke rumahnya ya, dia cukup misalnya video call ya, berkomunikasi dengan
pasien atau dengan caregivernya, ya, dengan keluarga pasien juga bisa, apa-apa saja yang perlu dilakukan, ya. Misalnya pasiennya diabetes, terus harus rawat luka, ya, ulkus diabetikum, ya. Cara-caranya itu bisa diarahkan oleh dokter keluarga atau dokter primary care, ya kan. Langkah-langkahnya gimana itu dijelaskan kepada caregivernya, ya, melalui video call. Itu salah satu contoh dari telehome care. Berikutnya teleradiologi. Teleradiologi ini berupa pengiriman citra, ya. Citra itu gambar, foto, image. Nah, kalau bahasa Indonesianya image itu jadi citra. Bagaimana pengiriman citra radiologis itu dilakukan menggunakan media internet, ya kan? Jadi misalnya tadi baik lagi rumah sakit yang jauh dari eh, kota besar, tapi dia punya X-ray. Dia buat chest X-ray dari pasien, terus dia ragu-ragu. Ini ekspertisanya gimana ya? Ini diagnosisnya ini bukan ya? Dia ragu-ragu. Kalau misalnya tidak ada spesialis radiologi di situ, ya. Kalau dulu dia harus kirim pakai kurir, ya. Kebayang nggak? Ada kurir, dia harus ke kota besar, makan waktu perjalanan sekian jam, balik lagi sekian jam, ya. Belum nunggu di sana, nunggu dokter radiologinya menjawab, itu akan makan waktu yang sangat lama. Dengan adanya sistem teleradiologi, si citra tadi bisa dikirim, ya. Yang pertama citra itu harus dikompres dulu, karena kalau nggak dikompres, kebayang dong, satu foto, biasanya teman-teman kalau punya foto berapa berapa megabyte ininya, ukuran filenya. Tergantung sih, tergantung dari ketajaman atau pixel kameranya, berapa pixel, itulah intinya, ya. Semakin besar pixel kameranya berarti citranya semakin tajam, ukurannya semakin besar. Nah, kalau misalnya dia itu ukurannya besar, dikirim satu citra saja sudah makan berapa lama buat proses uploading dan downloadingnya, buat proses mengunggah dan mengunduhnya, ya nggak? Nah, dengan adanya sistem teleradiologi ini, dia bisa melakukan compressing. Setelah compressing dipadatkan dalam ukuran yang lebih kecil, nanti dia dikirimkan ke dokter radiologi tadi yang ada di kota besar, di pusat rujukan. Setelah itu datanya itu di retrieve lagi, jadi dikembalikan ke ukuran semula. Karena kalau nggak dikembalikan ke ukuran semula, nanti citranya itu jadi tidak jadi nggak bagus buat dilihat gitu. Jadi susah nanti interpretasinya, bisa-bisa salah interpretasi oleh dokter radiologinya, ya. Misalnya gampangnya gini, susah-susah ngapain pakai sistem teleradiologi, pakai di foto aja pakai handphone, terus dikirim lewat WhatsApp, ya kan? Bisa, itu cara yang paling mudah, ya, dan gratis. Masalahnya adalah ketika dikirim lewat WhatsApp terjadi kompresi foto, ya, kompresi citra. Ya, kalau kita terima foto dari WA itu paling cuma berapa megabyte, ya, nggak nyampe 10 megabyte. Masalahnya ini citra medis, ya. Belum lagi metadatanya. Metadata itu data-data yang data-data pasien dan data-data klinisnya yang disertakan dalam foto dalam citra radiologi tersebut. Metadatanya tidak ikut terkirim kalau lewat WhatsApp, dia harus dilaporkan secara terpisah.
Jadi ribet kan? Nah, itu fungsinya teleradiologi. Dan kita punya teledermatologi. Teledermatologi ini mirip-mirip sama teleradiologi, tapi citranya tentu saja di sini adalah foto lesi dari kelainan kulit, ya kan? Misalnya kelainan kulitnya difoto, eh, terus dikirimkan ke dermatologis, ya, yang ada di rumah sakit pusat rujukan, terus dianalisis. Oh, ini suatu gambaran dari infeksi jamur, ya. Maka dokter spesialis kulit yang ada di rumah sakit pusat rujukan tersebut bisa memberikan hasil analisisnya sehingga diagnosis dari lesi pada kulit tadi menjadi tepat, lebih akurat daripada kalau dokter umum yang diagnosis langsung. Ada lagi telesurgery. Wah, nggak mungkin, gimana dong bisa pembedahan kok dilakukan dengan sistem telemedicine? Gimana kira-kira? Bisa-bisa aja, ya nggak? Jadi ini dilakukan dengan bantuan robot. Nah, robotnya jangan bayangin robot kayak Transformer gitu ya, kayak Bumblebee atau Optimus Prime gitu ya, atau si Megatron. Robotnya ini memang robot untuk bedah, surgical robot. Teman-teman boleh cari Da Vinci namanya ya. Ya seperti Leonardo da Vinci ya. Da Vinci robotic surgical system. Da Vinci itu bisa melakukan operasi. Yang mengendalikan siapa? Yang mengendalikan adalah dokter bedah tetap, ya. Jadi dokter bedahnya itu mengendalikan dari suatu station gitu, kayak main game, ya kan? Misalnya melakukan laparoskopi, nanti tapi tidak langsung bersentuhan dengan pasien, ya. Yang langsung bersentuhan dengan pasien adalah si robot Da Vinci tadi. Nah, si dokter bedahnya controlling dari jarak jauh. Itu ya. Tele-ECG ini sama, intinya adalah pengiriman data, tapi kalau tadi citra, sekarang sinyal. Ya. Sinyal-sinyal elektrokardiografi dikirimkan dari satu tempat yang lagi-lagi jauh dari kota, ya kan? Atau kalaupun di kota dia tidak bisa interpretasi EKG-nya, dikirimkan ke kardiologis rujukan. Nanti kardiologis itu akan membaca, ya. Dan dari situ dia akan memberikan langkah-langkah yang tepat terkait penanganan pasien. Misalnya, wah ini STEMI nih, lakukan ini, gitu. Ada lagi tele CTG, sama sinyal juga, ya. CTG apa? Kardiotokografi, ya. Jadi yang dinilai adalah denyut jantung janin dan kekuatan kontraksi dari uterus. Nah, ini buat dokter obgyn ya. Jadi bidan itu bisa pasang sensor, tinggal pasang. Nanti masuk ke sistem tele-CTG. Nah, nanti tele-CTG akan kirim data sinyal ke spesialis obgyn. Nanti spesialis obgynnya bisa kasih tahu, wah ini persalinannya kira-kira akan berlangsung dalam waktu dekat. Jadi segera dibawa misalnya ke rumah sakit kalau memang dia ada penyulit, atau kalau nggak ada penyulit berarti ya sudah segera ditolong. Atau kalau ada gawat janin bisa juga ketahuan kan dari sinyal denyut jantung dari si janinnya tadi.
Ya. Yang terakhir ada teleedukasi. Teleedukasi itu eh, training misalnya ya, training atau seminar yang tentunya karena ini bidangnya telemedicine, kontennya adalah konten medis atau training untuk tenaga kesehatan menggunakan eh, internet. Itulah intinya. Apa aja bisa. Kuliah online misalnya, pakai Google Meet, pakai Zoom, pakai sekedar lewat grup chat grup WhatsApp juga bisa. Lewat Telegram bisa. Ya, apapun caranya kalau itu edukasinya dilakukan menggunakan sistem telekomunikasi ya, atau kalau di kampus istilahnya dikenal dengan e-learning ya, itu masuk ke dalam teleedukasi. Oke. Nah, terus gimana peran telemedicine system dalam manajemen bencana? Kita lihat. Telemedicine system bisa berperan sebelum bencana, saat bencana terjadi, atau setelah bencana. Kalau sebelum bencana, salah satu contoh dari peran sistem telemedicine yaitu teleedukasi tadi. Misalnya untuk mitigasi bencana. Jadi, misalnya bencananya apa? Di daerah ini rawan gempa bumi misalnya. Maka dilakukan teleedukasi tentang mitigasi gempa bumi. Nanti kalau ada gempa harus ngapain? Ya, apa aja yang harus dipersiapkan sebelum gempa? Nah, itu eh, menggunakan sistem telekomunikasi, ya. Misalnya dibuat seminar dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan GoToWebinar apapun, itu jadi sistem teleedukasi namanya. Kalau saat bencana terjadi, yang bisa dilakukan contohnya telekonsultasi tadi. Nggak mungkin saat bencana itu eh, ada banyak dokter ahli yang turun. Ya, mungkin ada dokter spesialis yang turun ke daerah bencana, tapi tentu jumlahnya terbatas kalau dibandingkan dengan jumlah korban bencana itu sendiri. Ya, maka perlu eh, relawan, misalnya dokter umum. Nah, dia harus konsultasi nih, misalnya ke dokter spesialis emergency medicine. Ya, dokter SPM-nya belum tentu ada di situ. Ya, tapi dia bisa dikonsulkan, bisa menjawab konsul. Ya, jadi ini ada masalah gini gini gini, dilaporkan ke SPM tadi, SPM-nya akan memberikan respon, maka si relawan tadi, dokter relawan tadi bisa mengikuti advice dari SPM. Lalu ada juga uh, medical robot ya. Jadi ada robot medis misalnya untuk evakuasi korban saat perang ya. Nah, ini kalau nggak salah militer di US itu sudah mulai mengembangkan medical robot untuk ditempatkan di peperangan. Ya, peperangan itu kan bencana juga kan, cuma buatan manusia dia. Dan yang terakhir ada telesurgery tadi, seperti contohnya Da Vinci tadi. Ya, dokter bedahnya belum tentu harus ada di medan perang kan. Ya, masa dokternya ikut ke medan perang, terus nanti malah berisiko. Ya, jadi kalau ada telesurgery lebih aman dokternya. Dan terakhir setelah bencana. Setelah bencana, bentuk sistem yang bisa dilakukan adalah telerehabilitasi untuk rehabilitasi medis dari korban-korban bencana, bagaimana supaya mereka bisa kembali ke fungsi awalnya, ke pekerjaan awalnya, ya, menggunakan media telemedicine, langsung misalnya berkomunikasi dengan eh, dokter SPKFR atau
caregivernya yang gimana nih caranya ini terjadi misalnya plegia, bagaimana supaya ototnya tidak mengalami atrofi, atau telepsikiatri ya kan, saat bencana itu kan bisa terjadi histeria, bisa terjadi kecemasan, bisa terjadi depresi ya kan, bisa banyak terjadi gangguan panik. Nah di sini eh, psikiater bisa berperan ya. Sekali lagi, psikiaternya belum tentu harus turun ke tempat bencana itu ya. Bisa saja komunikasi dilakukan melalui sistem telepsikiatri. Nah, sekarang yang lagi in nih ya. Terus gimana peran sistem telemedicine dalam pandemi COVID-19 ya kan? Apa aja perannya? Yang pertama, telemedicine system itu bisa mencegah nosocomial infeksi selama pandemik. Ya nggak? Sekarang ada banyak orang yang sakit tapi nggak berani ke rumah sakit. Kenapa tuh? Ya karena takut. Kalau ke rumah sakit nanti kalau malah ketemu dengan pasien COVID-19 terus terinfeksi gimana? Kan nauzubillah min zalik ya. Jadi dengan adanya sistem telemedicine ini, pasien bisa melakukan telekonsultasi dari rumah. Jadi dia nggak perlu ke rumah sakit. Dia bisa tercegah dari infeksi nosokomial. Berikutnya, sistem telemedicine juga bisa mempercepat proses screening. Ya, caranya gimana? Caranya udah banyak sih ini dilakukan di beberapa institusi, beberapa website atau beberapa aplikasi juga bisa melakukan proses screening COVID-19 ya. Caranya gampang. Bagi user ya gampang ya. User tinggal masukin data, demam nggak? Tidak. Batuk nggak? Tidak. Sakit tenggorokan nggak? Tidak. Oke. Oh, lokasi Anda di mana? Di Malang. Oke. Karena di Malang merupakan daerah yang merupakan area terjangkit tapi tidak ada gejala, maka Anda akan masuk dalam kategori orang dengan risiko misalnya. Ya kan? Yang harus Anda lakukan adalah self isolation. Ya udah, berarti nggak usah harus ke rumah sakit gitu. Atau misalnya dia batuk doang, oh gejalanya nggak begitu khas untuk COVID-19 tanpa ada yang lain-lain misalnya. Jadi screening proses itu bisa dilakukan di rumah menggunakan sistem telemedicine. Lalu juga mengurangi exposure ke tenaga kesehatan, terutama yang sudah berusia lanjut, ya kan? Sekarang untuk merawat pasien COVID-19 itu perawat harus kontak, dokter harus kontak, ya kan? Harus pakai masker N95. Maskernya sekarang udah mahal, langka lagi. Gimana dong? Nah, salah satu cara untuk mengurangi exposure-nya adalah dengan menggantikan keberadaan tenaga kesehatan ini dengan robot misalnya. Ya, misalnya nganterin makanan, itu bisa pakai robot. Atau pakai tablet misalnya. Bukan tablet paracetamol ya, maksudnya tablet tab. Nah, tab apalah mereknya terserah, mau iPad mau Galaxy Tab terserah. Jadi pasien dikasih tab, komunikasi sama dokter lewat tab itu. Ya. Memang kehilangan human touch-nya sih, tapi ya mau gimana lagi, ini demi dalam rangka pencegahan kan, mengurangi exposure. Ya. Jadi
tidak banyak tenaga kesehatan yang akhirnya jadi OTG, ODP, bahkan PDP. Ya, udah tahu ya OTG, ODP, PDP ya. Kalau nggak tahu, googling ya. Mencegah overload hospital juga. Kebayang nggak sekarang rumah sakit itu penuh sama kasus segala rupa. Ya, orang misalnya panik ya karena demam, langsung ke rumah sakit, minta dites COVID-19. Kalau dia punya uang, dia minta dirawat, minta isolasi di rumah sakit. Kebayang nggak rumah sakit itu akan overload, ya kan? Tenaga kesehatannya akan exhaust, ya, kecapean menghadapi pasien yang sangat banyak itu. Dengan adanya sistem telemedicine, ya, terutama tadi proses screening tadi, tidak semua orang dia harus datang ke rumah sakit. Jadi jumlah kunjungan ke rumah sakit itu tidak terlalu banyak. Pasien yang dirawat juga jadi tidak terlalu memenuhi rumah sakit tersebut. Ya. Hanya pasien-pasien yang benar-benar perlu dirawat, itulah yang nanti akan masuk ke ruang-ruang rawat di rumah sakit atau ruang isolasi di rumah sakit. Lalu bisa juga mengurangi resiko transmisi dengan cara memintasi IGD. Jadi tidak lewat IGD. Kok bisa nggak lewat IGD? Bukannya semua itu harus lewat UGD ya? Nggak juga. Dengan adanya sistem telemedicine, bisa saja ada tenaga kesehatan atau dokter umum yang dia itu mobile. Dia langsung ke tempat pasien, ke tempat tinggal pasien, sambil dia berkomunikasi dengan dokter-dokter spesialis yang ada di rumah sakit, misalnya pulmonologis, ya. Dia langsung gimana nih penanganannya? Oh, ternyata menurut pulmonologisnya, oke, ini perlu dirawat nih. Dari hasil pemeriksaannya, pemeriksaan sudah dilakukan di tempat tinggal pasien. Jadi nanti tinggal dijemput, tinggal dibawa sama ambulansnya langsung ke ruang rawat, nggak lewat IGD lagi, ya. Atau dia sudah melakukan telekonsultasi dulu dengan dokter di rumah sakit, langsung pasiennya telekonsultasi dengan dokternya, nanti langsung oke, ini kalau sesak seperti ini kan dilihat tuh lewat video call kan sesaknya gimana, ya kan. Terus bisa diperiksa misalnya dengan alat-alat yang lebih canggih, sensor-sensor yang lebih canggih, misalnya digital stethoscope, bisa diperiksa suara dari nafasnya. Tapi itu nggak bisa sih kalau pasien langsung ke pulmonologis ya, itu harus ada dokter yang menangani di tempat tinggal ya. Kalau konsultasi langsung misalnya dari hasil anamnesis dan observasi ya, inspeksi, itu sepertinya ini perlu dirawat, maka dia langsung meminta si IGD, nggak lewat IGD langsung masuk ke ruang rawat. Hal ini akan mengurangi resiko transmisi karena di IGD ada apa? Ada macam-macam. Yang ke IGD bukan cuma orang yang COVID-19 doang, ya kan? Di IGD ada ibu hamil yang akan menjalani persalinan. Di IGD ada
orang yang kecelakaan lalu lintas, ada anak yang diare misalnya, ada eh, orang dengan serangan jantung, ada macam-macam di situ. Kalau pasien COVID-19-nya datang ke IGD, pasien-pasien tadi jadi berisiko tertular, termasuk tenaga kesehatan yang ada di IGD. Maka dengan telemedicine ini bisa di bypass, dia nggak usah lihat IGD. Berikutnya adalah supporting, ya, mendukung telekonsultasi dengan expert yang ada di rumah sakit rujukan. Ya, rumah sakit rujukan COVID-19 kan cuma ada berapa? Sekota Malang cuma ada berapa? Sekarang kalau dia datang ke puskesmas atau dia datang ke rumah sakit yang bukan rumah sakit rujukan COVID-19, atau bahkan nggak ada pulmonologis yang kerja di rumah sakit itu, maka dia harus konsul. Jadi dokter di rumah sakit itu bisa konsultasi dengan pulmonologis yang ada di RSSA misalnya. Ya kan? Jadi ini perlu dirujuk kan nih? Atau dia ragu-ragu ini COVID-19 nggak sebenarnya? Nah, itu bisa lewat sistem telemedicine. Dan dokter-dokter yang dikarantina, ya, masih bisa memberikan pelayanan dari rumah masing-masing. Aturannya kan gini, kalau ada orang yang kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19, maka dia harus melakukan self-isolation di rumah, walaupun tidak ada gejala. Sekarang, kalau satu pasien confirm case COVID-19 datang ke rumah sakit, itu kira-kira dia ketemu sama berapa tenaga kesehatan? Ketemu sama berapa dokter? Kalau dokter-dokter dan tenaga kesehatan ini dirumahkan, satu hari ada berapa dokter yang dirumahkan? Lama-lama dokter di rumah sakit itu akan berkurang, dan berkurang. Ya enggak? Kalau dokter dirumahkan semua terus gimana? Siapa yang mau handle pasien di rumah sakit? Ya kan? Jadi bagaimana caranya dengan sistem telemedicine bisa dokter yang tadi dikarantina di rumah, dia tetap bisa memberikan pelayanan kepada pasien di rumah. Pasiennya pun bisa di rumah aja, ya kan? Kan pakai sistem telekomunikasi, ya. Bisa juga sistem telemedicine ini menjadi media untuk mendukung, untuk memberikan dukungan psikososial, ya. Ini di zaman COVID-19 ini banyak orang yang panik, ya. Banyak orang yang merasa sesek. Padahal pas di telepon ternyata ngomongnya lancar banget. Pas di video call ternyata pergerakan dinding dadanya nggak cepet. Berarti nggak sesek dong. Kenapa mengeluh sesak? Karena panik. Takut kena COVID-19. Ya. Maka dia butuh dukungan psikososial. Dari psikolog, dari psikiater. Ya kan? Atau dia cemas, mengalami kecemasan. Butuh dukungan psikososial. Terus gimana dong? Harus ke rumah sakit buat ketemu psikiater. Ngapain? Nggak usah repot-repot ya. Pakai sistem telemedicine aja. Ya. Psikiaternya juga terlindung kan dari exposure kan. Itu ya. Lalu
katanya servisnya juga lower cost ya, lebih murah layanan menggunakan telemedicine. Saya pernah diskusi dengan salah satu dokter spesialis yang berpraktek menggunakan salah satu provider telemedicine. Saya nggak sebut nama providernya. Saya tanya, itu dibayar nggak? Saya tanya gitu. Iya katanya, saya dapat bayaran katanya. Kalau nggak salah per pasien itu katanya 25.000 katanya gitu. Itu kan lebih murah jadi biayanya. Kalau teman-teman pernah menggunakan layanan kesehatan online, telekonsultasi, saya nggak tahu sih gimana, saya nggak pernah pakai ya. Kalau beberapa saya tahu masih gratis karena masih promo. Tapi kalau yang sudah berbayar, saya nggak tahu itu kalau nggak salah dia semacam membeli voucher ya. Saya beli voucher 100.000 misalnya, itu bisa buat konsultasi mungkin berapa menit atau berapa jam. Mungkin gitu. Atau konsultasi berapa kali, nggak tahu. Ada yang pernah nyoba nggak? Lalu respons juga lebih cepat ya. Karena langsung kan. Nggak pakai nunggu di ruang tunggu ya kan. Nunggu nomornya dipanggil. Kalau ini bisa langsung ya. Komunikasi dengan dokternya. Dan lebih nyaman buat pasien sama dokter. Iya, nggak usah repot-repot harus ketemuan, ya kan? Cukup di tempat masing-masing aja. Dokternya ada kesibukan misalnya, ya dari kampus aja. Pasiennya dari rumah aja. Jadi lebih nyaman. Dan terakhir, dia sama efektifnya sebenarnya sama metode konvensional, metode tatap muka. Ya. Tapi ini tentu untuk kasus-kasus yang kronis, ya. Yang dia itu gejalanya tidak terlalu berat. Beda kalau penyakit berat dan butuh penanganan cepat, tentu sistem telemedicine nggak seefektif tatap muka kan. Kalau tatap muka kan bisa langsung ditangani tek 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 gitu. Tapi telemedicine ini juga bukan suatu silver bullet, bukan peluru perak, bukan the most perfect solution. Enggak. Karena ada banyak barrier yang masih perlu dihilangkan. Masih ada kelemahan-kelemahan dari sistem telemedicine ini. Apa aja? Yang pertama resistance. Tidak semua dokter mau menggunakan sistem telemedicine. Demikian juga tidak semua pasien mau menggunakan sistem telemedicine untuk berkonsultasi. Ya. Terutama resistance ini biasanya dari generasi zaman old ya kan. Dokter-dokter yang udah senior. Biasanya punya resistansi dengan sistem telemedicine. Yang kedua ada fandom. Ya. Pasien tuh kadang-kadang kalau pasien di Indonesia itu dia pokoknya gue harus ketemu sama dokter ini. Kalau nggak sembuh nanti. Ngerasanya gitu. Dokter yang lain nggak oke. Pokoknya harus dokter A titik. Kalau nggak sama dokter A nggak mau berobat. Nah, sistem telemedicine nggak bisa gitu. Ya, bisa sih, cuma jadinya tidak cepat kan, karena si dokter A yang tadi belum tentu dia selalu available, gitu kan. Lalu sistem telemedicine ini juga di masyarakat dia kurang populer.
bisa jadi masih banyak masyarakat yang nggak tahu kalau sebenarnya mereka bisa mereka bisa berkonsultasi dengan dokter melalui sistem telemedicine. Taunya ya kalau ke dokter ya harus ke klinik, harus ke rumah sakit, harus ke rumah dokternya, harus ke puskesmas. Nggak tahu kalau ada sistem telemedicine, belum tahu lebih tepatnya. Ya. Masalah juga yaitu infrastruktur telekomunikasi. Karena nggak bisa dong kita memberikan layanan telemedicine tahu-tahu internetnya nge-lag, ya kan? Gimana? Kalau telesurgery apalagi bahaya dong. Masa lagi pembedahan internetnya nge-lag? Atau bahkan ada nggak sinyal internet di situ? Ya, kalau di daerah-daerah terpencil gimana? Teman saya ada yang kerja di Papua, ya, bukan di kotanya ya, bukan di Jayapura atau di Sorong. Dia di mana gitu? Saya juga lupa tempatnya. Dia itu cuma bisa nelpon istrinya kalau dia lagi ngambil obat ke eh, daerah ramenya lah. Di situ baru ada sinyal. Kalau di puskesmasnya di tempat dia tinggal nggak ada sinyal. Jadi cuma seminggu sekali atau berapa waktu sekali gitu. Nah, kalau di daerah seperti itu boro-boro kita mau bicara sistem telemedicine ya. Infrastruktur telekomunikasinya aja nggak bisa, nggak ada. Gimana mau bikin sistem telemedicine? Nonsense, ya kan? Berikutnya, kemampuan untuk menggunakan teknologi. Nggak semua orang bisa pakai eh, smartphone buat apa? Eh, buat mencoba sistem telemedicine. Ya, banyak orang yang punya smartphone cuma pakai buat apa? Buat WA sama Facebook doang, sama foto-foto, ya kan? Lagi-lagi ini terutama generasi zaman old, ya. Kalau teman-teman generasi Z, saya yakin udah pada gapel ya dengan teknologi. Nggak usah diajarin lagi, ya kan? Kalau pasiennya nggak bisa pakai teknologi, gimana mau melakukan konsultasi dengan sistem telemedicine? Nggak mungkin. Ya. Masalah berikutnya adalah privacy, ya kan? Kalau pakai sistem telemedicine, maka dokter sama pasien itu jadi jaraknya itu sudah jadi dekat, ya enggak? Pasien bisa mengontak dokternya dengan mudah, ya. Ini bisa jadi mengganggu privasi si dokternya, ya kan? Karena dokter juga manusia kan, ya. Dia perlu privasi, ya kan? Perlu waktu sama keluarganya, ya kan? Perlu waktu buat me time, ya kan? Perlu mengerjakan yang lain-lain, ya. Perlu istirahat, perlu apa? Kalau dengan sistem telemedicine terus pasiennya jadi misalnya sakit dikit kontak dokternya, yaitu tentu akan mengganggu privasi, ya. Jadi harus dicari solusinya gimana, ya. Misalnya dibatasi ada jam prakteknya sama seperti praktek di klinik, ya. Jam 5 sampai jam 6 praktek, setelah jam 6 nggak menerima konsultasi lagi. Itu cara mengatasinya. Lalu pembayarannya gimana? Kan bingung, ya. Jadi harus ada providernya. Ditanggung BPJS nggak? Nah, nggak tahu ya. Kalau nggak salah BPJS sudah menerima telekonsultasi sebagai
salah satu bagian dari konsultasi, nggak harus tatap muka. Tapi saya nggak tahu, saya nggak mengikuti soal itu ya. Tapi bisa jadi proses pembayaran honorarium untuk dokter ini bisa jadi masalah juga kalau nggak jelas dari awal ya, gimana gimananya ya. Berikutnya adalah credentialing ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat proses eh, konsultasi atau terapi melalui sistem telemedicine ini, terus siapa yang mensalahin? Siapa yang mau bertanggung jawab? Ya, ini adalah masalah dari kredensialnya. Berikutnya staffing. Ya, siapa yang bersedia? Siapa dokter yang bersedia eh, memberikan layanan telemedicine? Ini juga bisa jadi salah satu masalah kalau misalnya dokter-dokter pada nggak mau, ya kan? Karena ketika dia menerima eh, bahwa dia akan melayani konsultasi dengan sistem telemedicine, berarti dia harus siap di dalam tanda kutip diganggu ya oleh chat-chat atau telepon-telepon yang masuk atau konsultasi yang masuk, ya kan? Ya kalau disambil nggak bisa juga gitu kan. Jadi staffingnya ini perlu dipikirkan. Berikutnya kebijakan ya. Eh, Setahu saya kebijakan terakhir, peraturan terakhir tentang telemedicine itu dokter yang melakukan konsultasi melalui sistem telemedicine itu tidak boleh memberikan resep. Saya nggak tahu ada yang perkembangan yang lebih baru atau enggak. Ya. Nah ini kebijakannya gimana? Ini menguntungkan atau merugikan? Di satu sisi dia lebih aman, ya kan? Karena gimana mau mendiagnosis, memberikan terapi, memberikan resep tanpa melakukan pemeriksaan fisik secara detail. Menegakkan diagnosis saja susah, ya enggak? Jadi nggak aman kalau resep bisa diberikan melalui sistem telemedicine. Tapi di sisi lain, kalau tidak diberikan terapi, usernya jadi males, ngapain pakai telemedicine, toh nggak diobatin juga, nggak dikasih obat juga, ya kan, cuma dikasih saran-saran doang, ujung-ujungnya disuruh ke dokter juga. Nah ini harus dicari jalan tengahnya gimana. Berikutnya ada data safety, keamanan datanya gimana sistem telemedicine ini, karena informasi-informasi medis itu sifatnya apa, konfidensial, ya kan, dia rahasia kecuali kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya persidangan dan lain-lain, atau si pasiennya membolehkan tenaga kesehatan untuk membuka informasi medisnya. Masalahnya adalah keamanan datanya. Ya. Kalau sistemnya nggak bagus, keamanan sistemnya nggak bagus, dia mudah dihack, ya kan? Orang bisa aja nguping misalnya, atau mencuri data. Ya. Kalau orang nggak penting ya ngapain dicuri datanya. Tapi kalau misalnya dia pejabat publik, selebritis, ya tokoh politik gimana? Kan bahaya. Ya. Dan sistem telemedicine juga tidak cocok untuk pasien dengan penyakit yang sangat berat. Karena tadi, kalau pasiennya itu kasusnya sangat berat, kondisinya bisa berubah sangat cepat, tiba-tiba memburuk.
dalam jangka waktu cuma hitungan menit. Kan repot. Kalau pakai telemedicine, dokternya nggak ada di situ, repot. Ya. Saya pernah dengar cerita dokter itu, dia bilang, dokter di Jakarta, dia bilang gini, saya berani melakukan pembedahan ya dengan robotic surgery tadi kalau pembedahannya itu di Depok katanya. Jadi dari Jakarta ke Depok, kalau ada apa-apa, kalau terjadi apa-apa, hal-hal yang tidak diinginkan, dia bisa segera pakai mobil ngejar ke Depok, masih sempet lah gitu nolong pasiennya gitu. Tapi kalau terlalu jauh, tiba-tiba internetnya down, pasiennya gimana? Ya kan? Dan terakhir, tentu saja telemedicine ini tidak bisa menggantikan metode konvensional secara sepenuhnya, ya kan? Kalau di metode konvensional ada perawat, ya kan, yang memberikan care ya, asuhan keperawatan itu secara manusiawi, ya kan? Kalau robot jelas nggak manusiawi kan? Ya, ya bisa sih dibikin robot itu kayak senyum gitu ya, pakai lampu-lampu LED gitu, tapi tetap aja beda kan, dilayani sama manusia sama dilayani sama robot. Ya, human touch-nya itu yang tidak bisa digantikan, empatinya itu yang nggak bisa digantikan. Ya, itu yang jadi kelemahan dari sistem telemedicine. Contoh telemedicine pada pandemi COVID-19 apa aja? Yang pertama tadi ada triase, ya. Jadi triasenya itu nggak harus dia ke IGD diperiksa sama dokter umum atau spesialis emergensi yang bertugas untuk triase, terus baru diklasifikasikan. Kalau dengan sistem telemedicine dia bisa melakukan itu di rumah. Ya. Dia masuk ke dalam klasifikasi misalnya ODP. Oh, kalau ODP nggak usah ke rumah sakit. Ya. Self isolation aja. Ya kan? Kecuali kalau sesek misalnya. Ya. Tapi kalau dia misalnya PDP, wah, PDP nih. Ada sesek nggak? Ada sesek. Oh, berarti harus dirawat. Di situ triasenya. Ya. Lalu berikutnya adalah algorithmic flow yang otomatis atau biasanya kita kenal dengan istilah bot. Ya. Biasanya bot itu berupa chatbot ya, chatbot. Nah, ada beberapa sistem telemedicine yang menggunakan chatbot. Jadi lewat WA ada ya. Kalau kita ketik misalnya halo, nanti akan muncul apa gitu. Muncul menu. Nanti kita pilih dari menu itu. Kita mau pilih yang mana? Kita kirim lagi dengan angka atau gambar. Nanti dia akan berikan informasi lagi terkait dengan respon kita tersebut. Ya, itu semua dilakukan bukan oleh orang, tapi oleh program, ya, bots, ya kan. Terus teleexamination, ya, teleexamination ini bisa dilakukan dengan metode dengan gadget ya. Jadi dokter dan pasien berada di ruang yang terpisah. Ini untuk mengurangi exposure, ya, mengurangi transmission risk, ya kan? Tapi tentu saja tidak bisa selengkap kalau dia pemeriksaannya langsung. Ya. Teleexamination ini bisa menggunakan berbagai
alat ya, misalnya stetoskop digital, ya kan, atau sensor-sensor ya. Lalu televisi ini seperti yang saya ceritakan tadi, jadi eh, pasien berkomunikasi dengan dokter melalui tab ya, melalui tablet atau melalui robot. Ya. Ada nanti robot yang sudah dipakai di Indonesia ya. Nanti kita lihat robotnya. Lalu untuk ICU ada telemonitoring atau electronic ICU, eICU. Sama, ini yang saya ceritakan tadi mengenai pemantauan tanda-tanda vital pasien-pasien yang ada di ICU. Ya. Kalau misalnya tiba-tiba dia apne, nanti sistem telemonitoring akan memberikan notifikasi ke dokter penanggung jawab pasiennya. Pasiennya apne nih. Nah, nanti misalnya dokternya lagi di nurse station, dia langsung sadar bahwa apne. Atau kalau di nurse station masih bisa dengar ya alarm di pasien monitornya. Misalnya dokter lagi di mana lah, lagi di kantin misalnya, lagi makan. Atau pasiennya apne, dia bisa kejar ke ICU, ya kan? Berikutnya teleconsultation, ini sudah banyak kita bahas tadi, saya rasa tidak perlu dibahas lagi. Teleradiologi ini untuk interpretasi gambaran khas dari chest X-ray atau CT scan dari pasien COVID-19 ya. Katanya kan kalau pasien COVID-19 itu gambaran radiologis yang khasnya ada GGO. Apa GGO? Kalau GGS ganteng-ganteng serigala ya. Kalau GGO tuh glass ground opacity ya, kalau nggak salah ya. Ya itulah. Lalu ada juga medical robot. Ya, nanti kita lihat ada 3 robot yang dipakai di Indonesia ya. Fungsinya beda-beda ya. Terus telehome care ya. Ini kalau misalnya pasiennya sudah boleh pulang, sudah keluar rumah sakit, boleh pulang, tapi dia kan tetap harus dipantau tuh. Nah, itu salah satunya menggunakan telehome care. Dan terakhir teleedukasi ya. Ini banyak sekali ya seminar-seminar tentang COVID-19 yang diadakan oleh berbagai institusi ya, dari kampus-kampus, dari rumah sakit, dari ID dan sebagainya, dari perhimpunan dokter spesialis. Ini banyak sekali teleedukasi ya. Dan kebanyakan itu gratis. Jadi sekarang kita bisa asal rajin lihat-lihat info gitu ya, kita bisa dan punya waktu luang, kita bisa ikut seminar-seminar gratis banyak. Dan beberapa juga memberikan sertifikat malah ya. Jadi itu salah satu keuntungan dari teleedukasi. Kita nggak usah repot-repot bayar, nggak usah repot-repot keluar kota buat ikut seminarnya, nggak usah repot-repot apa menghadiri seminarnya gitu ya, duduk dengerin gitu. Kita dari rumah aja pakai handphone, pakai headset, udah bisa. Tanya jawab juga bisa dilakukan melalui sistem teleedukasi gitu. Nah, ini medical robot yang dari tadi saya ceritain ya. Yang pertama ini medical robot yang ada di Rumah Sakit Pertamina ya, Jakarta. Ini ada si AMI dan si TEMI ya. AMI fungsinya adalah mengantarkan obat, mengantarkan makanan, mengantarkan minuman ke pasien. AMI ini kalau kita lihat dia punya wajah ya. Ini ada semacam LED-nya, jadi dia bisa senyum gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih bisa ngobrol nggak sama pasiennya. Kalau yang TEMI dia dipakai buat konsultasi.
Nih lihat, dia sebenarnya dia tablet kan, cuma tablet dia dikasih apa, tiang gitu, terus dikasih roda jadi robot, ya kan? Yang ngomong di sini siapa? Dokter, ya. Dokter atau perawat nanti ngobrol sama pasien melalui si Temi ini, ya. Jadi Temi ini mewakili kehadiran dokter atau perawat di ruang isolasi. Tuh. Ini di Rumah Sakit Pertamina. Nah, lalu ini di Rumah Sakit Universitas Airlangga, ya. Ada yang namanya robot Raisa, ya. Ini Raisa ini bikinan ITS, ya. Saya nggak tahu ada singkatannya tuh Raisa tuh, ya. Kemarin ada yang share ke saya gitu kan, eh, ITS bikin robot Raisa gitu. Saya bilang ya mudah-mudahan UB bisa bikin Hamis lah kata saya gitu. Tahu ya Hamis ya, suaminya Raisa. Oke, kalau di UB apa aja telemedicine response yang sudah dilakukan? Yang pertama adalah membuat hotline untuk telekonsultasi ya. Jadi ada lewat handphone, lewat chat ya. Itu teman-teman juga bisa akses ya, ada nomornya. Tinggal cari aja nomor hotline Satgas COVID-19 UB. Nanti teman-teman bisa kontak di situ kalau ada masalah eh, gejala-gejala yang dialami, atau kalau misalnya mau tahu hal-hal terkait COVID-19, mau konfirmasi informasi ini hoax apa bukan, itu bisa melalui hotline Satgas COVID-19 ya. Ada nomornya, itu langsung akan dijawab oleh dokter yang bertugas ya. Yang bertugas itu dokter ya. Ada beberapa dokter lah, eh, dosen-dosen teman-teman juga sebagian. Lalu ada mobile apps ya, UB Tanggap. Nah, ini udah pada download belum? Ya. Cuma ini baru bisa di Android aja. Dan instalasinya nggak bisa lewat Google Play Store. Karena pas mau dimasukin ke Google Play Store-nya nggak mau nerima aplikasi terkait COVID-19. Kalau dia eh, pokoknya ada syarat khusus lah gitu, yang bikin pendaftaran ke Google Play Store jadi ribet. Jadi akhirnya eh, si mobile apps ini harus di-download APK-nya. Ya, download APK-nya dulu, nanti baru diinstalasi, tapi tetap bisa dipakai seperti aplikasi pada umumnya. Ini buat screening nanti. Ya, proses screening tadi, proses triase. Nanti teman-teman bisa isi lokasinya di mana, eh, ada demam apa enggak, ada batuk apa enggak, ada sesak apa enggak, ada sakit tenggorokan apa enggak, ya. Diisi terus pernah ada riwayat kontak dengan pasien COVID-19 atau enggak, terus pernah berkunjung, pernah pergi keluar kota atau enggak, atau keluar negeri gitu ya. Itu bisa diisi di situ. Nanti akan keluar hasilnya, hasil pemeriksaannya. Bisa ODR, orang dengan risiko, bisa OTG, orang tanpa gejala, bisa ODP, orang dalam pemantauan, dan bisa PDP, pasien dalam pengawasan. Nah, kalau PDP nanti langsung dikontak sama tim Satgas ya, supaya bisa segera dirujuk ke RSUB. Dan terakhir, kalau misalnya, oh saya nggak pakai Android, saya pakai iPhone misalnya, jadi nggak bisa download APK, ya. Atau HP saya masih Asia Hidayah gitu ya, nggak bisa download aplikasi apa-apa gitu. Ya udah, berarti pakai website ya. Tinggal search sc19.ub.ac.id ya. Nanti dari situ teman-teman bisa juga mengisi ya, daftar dulu ya, pakai NIM teman-teman ya, daftar dulu nanti isi ya. Mungkin sebagian besar udahlah sudah mencoba si website dan mobile apps ini ya. Ini gambar dari apps-nya.
Oke, ini referensi yang bisa teman-teman baca. Silakan kalau mau baca lebih lanjut, tinggal dicari sendiri di Google Scholar ada. Terima kasih atas atensinya ya. Apabila ada pertanyaan, feel free to ask in the comment box ya di Google Classroom ya. Nanti bisa saya jawab ya. Sebelum kita mengakhiri kuliah hari ini, kita tutup dengan doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Tetap semangat ya, walaupun school from home ya kan. Jangan jadi malas-malasan. Selamat siang ya. Teman-teman nanti kuliahnya pagi apa siang? Saya nggak tahu. Saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.